Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Ibu harap saat kalian menyaksikan video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga dalam keadaan yang semangat ya. Jadi pastikan kalian menonton video ini dengan posisi duduk nih tegak, jangan tiduran, nanti ketiduran lagi. Oke, hari ini dalam video ini Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya, masih mengenai menerapkan strategi pemasaran yaitu marketing mix. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian dari strategi pemasaran di mana sebelumnya kita membahas mengulangi apa nih pemasaran itu suatu kegiatan rencana untuk mempromosikan atau memasarkan suatu barang ya, suatu produk gitu atau jadi bisa barang maupun jasa. Nah, maka strategi pemasaran ini di mana cara supaya kegiatan memasarkan produk ini bisa berjalan dengan konsisten dan loyal dan juga secara tepat serta dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat mencapai sasaran yang ingin dituju oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan pemasukan dari perusahaan. Oke, kemudian dalam strategi pemasaran ini ada bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran ini bisa dikatakan sebagai unsur-unsur dari pemasaran yang saling terikat, yang saling terkait, supaya bisa mencapai tujuan dari pemasarannya, pemasarannya itu. Nah, variabel atau unsur-unsur ini yaitu ada 4P dan juga 7P di mana 4P ini untuk barang dan 7P ini untuk jasa. Tetapi untuk saat ini, untuk barang pun bisa menggunakan 7P nih. Walaupun pihak yang lebih berfokus kepada barang ini akan lebih menitik beratkan kepada 4P yang awal gitu. Oke, terakhir kita sudah membahas mengenai produk, price, dan juga place. Maka kali ini dalam video ini akan dilanjutkan dimulai dari mengenai promosi. Oke, promosi. Nah, promosi atau promotion ini, promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk dapat menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya dan membujuk konsumen sasaran agar membelinya. Nah, promosi ini adalah salah satu variabel dalam marketing yang akan menunjang pertahanan dalam memasarkan suatu produk. Jadi, promosi ini sangat perlu ya, karena dengan promosi ini kita bisa mengenalkan produk yang kita buat atau perusahaan buat ini kepada masyarakat nih, sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat nih mengenai produk yang kita hasilkan, seperti itu. Nah, keputusan mengenai promosi ini ada mengenai iklan, ada penjualan pribadi, ada promosi penjualan, dan juga hubungan masyarakat. Oke, ada elemen-elemen promosi. Ada periklanan, ada promosi penjualan, ada promosi selling, dan juga publisitas. Nah, dalam periklanan nih, iklan atau advertising ini merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Nah, karena iklan ini nih merupakan penyampaian pesan-pesan penjualan nih yang diarahkan langsung kepada masyarakat. Nah, caranya ini persuasif atau bertujuan untuk menjualkan barang ataupun jasa. Nah, periklanan ini bisa menggunakan surat kabar atau radio, majalah, bioskop, televisi, dan juga poster. Kemudian, elemen yang kedua ada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya. Ya, hal ini dilakukan sehingga konsumen nih bisa dengan mudah Bu untuk melihat atau bisa pokoknya bisa jadi lebih mudah untuk melihat barang-barang yang dipasarkannya karena ditempatkannya, cara penempatannya itu supaya menarik konsumen. Nah, jadi kalau untuk barang,
kita ambil contohnya seperti di supermarket ya, ataupun minimarket nih, kan mereka ada cara penempatannya nih. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan ada sales konsumen, ada salesnya nih, bagaimana sales ini bisa menarik konsumen supaya bisa membeli barang tersebut. Nah, kemudian juga kalau di supermarket cara penempatannya jadi konsumen bisa dengan mudah nih melihat produk-produknya kayak gitu. Nah, kemudian ada promosi selling. Di sini kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Nah, dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadinya hubungan, adanya hubungan atau interaksi nih antara kita sebagai penjual dengan para konsumen sehingga kita bisa lebih mengetahui apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen seperti itu. Oke, selanjutnya elemen yang keempat ada publisitas. Di sini publisitas itu ialah cara untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Nah, cara ini dilakukan dengan memuat nih berita-berita tentang produk atau dengan berita tentang perusahaan asal produk tersebut. Nah, dengan begitu masyarakat jadi memandang kalau perusahaan itu perusahaan yang baik gitu, atau enggak setidaknya jadi tahu tentang perusahaan tersebut kayak gitu. Misalkan nih, kalau misalkan ada bencana alam. Nah, kita ambil misalnya saya punya produk A atau saya punya perusahaan A. Nah, saya melakukan kegiatan sosial, memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam. Nah, nanti kan misalnya ada brosur, ada spanduk nih yang menunjukkan bahwa saya memberikan bantuan kepada bencana alam tersebut. Nah, nanti banyak orang yang melihat spanduk-spanduk tersebut. Nah, di situ bisa dikatakan sebagai publisitas. Jadi dilihat, oh ternyata perusahaan A ini membantu korban bencana alam nih, kayak gitu. Seperti itu ya untuk elemen promosi. Kemudian promosi ini karena bermaksud untuk mengenalkan produk kepada para masyarakat atau para konsumen, maka memiliki beberapa tujuan. Nah, yang pertama ini adalah memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, mengenai hasil yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang sebaiknya diketahui oleh pihak lain, terutama konsumen. Nah, ini tujuan awal dari promosi sendiri ya, untuk mengenalkan barang yang kita hasilkan nih, perusahaan hasilkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, di sini kita memberitahukan ibaratnya seperti klaim dari produk yang kita hasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di sini kita ambil contoh misalkan makanan nih, kita di sini mengklaim makanan yang kita buat, kita hasilkan ini bisa menurunkan berat badan, misal seperti itu ya. Nah, kita kasih tahu nih kepada konsumen, ini makanan kita itu bisa untuk menurunkan berat badan, seperti itu. Jadi di sini konsumen yang merasa butuh untuk atau ingin untuk menurunkan badan bisa mengetahui nih, oh ternyata produk ini untuk menurunkan berat badan, maka mereka jadi tertarik untuk membeli. Kemudian yang ketiga ada memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain, terutama konsumen. Sama seperti yang lain ya, jadi dengan memperkenalkan kayak gitu. Kemudian yang keempat ada mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. Yang kelima ada membujuk pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. Yang keenam, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain. Dan yang ketujuh, ada menanamkan citra yang baik dari produk yang dihasilkan. Oke. Oke, kita masuk ke P yang kelima, yaitu ada people. People ini bisa dikatakan sebagai partisipan atau juga sumber daya manusia. Nah, dalam bauran pemasaran, pemasaran jasa atau layanan, BUMS dan BITNAR,
People ini mencakup orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung yang terlibat dalam perdagangan produk, barang, ataupun jasa. Jadi partisipan atau people ini merupakan orang-orang yang di tim yang terlibat di produk mulai dari pemasarannya, operasionalnya sampai produk ini diciptakan. Jadi ibaratnya kalau dari awalnya nih bagaimana produk ini diciptakan nih. Kemudian bagaimana nantinya dari produk ini yang ide doang akhirnya bisa terwujud menjadi suatu barang. Setelah itu bagaimana cara mempromosikannya, kemudian bagaimana cara menyalurkannya kepada konsumen sehingga nantinya bisa sampai kepada konsumen. Nah, masuknya orang ke dalam salah satu komponen bauran pemasaran menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan usaha. Karena sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan juga mewakili nilai dan citra perusahaan, khususnya karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, di sini berarti dikatakan bahwa sumber daya manusia ini kan juga ada yang khusus internal ya, dalam artian mereka hanya di dalam perusahaan, nggak terlibat langsung kepada konsumen, tapi ada juga yang karyawan berinteraksi langsung dengan konsumen. Kita ambil contohnya untuk yang internal seperti manajemen di perusahaan ini kan ada manajer kah, ada staffnya kah, seperti itu, ada bagian keuangan, marketing, human HRD, Human Research Development, dan sebagainya. Kemudian ada juga nih karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Di sini kita ambil contohnya kalau untuk jasa ada dokter, ada penata rambut seperti itu ya, atau pelatih itu juga dalam jasa. Sementara kalau misalkan karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk barang bisa dengan sales, mereka kan yang menawarkan produk seperti itu. Oke. Nah, karena sumber daya manusia ini sangat penting nih untuk kelangsungan usaha ya. Jadi perusahaan berupaya keras dalam mencari karyawan yang berkualitas. Nah, perusahaan juga memberikan kenyamanan bagi karyawan-karyawan terbaik agar betah dan tetap produktif dalam bekerja. Nah, perusahaan jadi melakukan yang pertama ada menyediakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pengetahuan karyawan. Jadi dalam manajemen SDM nih, pelatihan dan pengembangan kerja itu dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan supaya dapat mencapai klasifikasi kerja. Nah, pelatihan juga dibutuhkan untuk memperbaiki performansi atau hasil kerja dari karyawan sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Nah, kemudian juga ada yang kedua, mengapresiasi apa yang telah dilakukan karyawan. Jadi setiap karyawan sudah melakukan kerja dengan baik, maka kita harus mengapresiasi mereka. Bisa contoh mudahnya adalah dengan meningkatkan gaji mereka, memberikan bonus mereka, atau mungkin juga diberikan sebagai mereka meningkat harga diri mereka atau derajat mereka dengan memberikan sebagai contoh untuk karyawan lain. Jadi dikatakan ini adalah contoh dari karyawan terbaik bulan ini seperti itu. Itu sama saja dalam mengapresiasi. Jadi mereka bisa kalau diapresiasikan mereka akan lebih semangat dalam bekerjanya. Nah, kemudian berperilaku adil terhadap karyawan seperti itu ya. Jadi pokoknya antar karyawan itu kita harus bersikap adil. Nah, selain dari perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan karyawan nih, nah karyawannya sendiri itu untuk menjalankan sebuah usaha diperlukan karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nah, jadi motivasi kerja di sini dimaksudkan agar pekerjaan yang sudah diberikan sesuai dengan keahlian masing-masing karyawan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan.
Jadi walaupun misalkan perusahaan sudah memberikan pelatihan-pelatihan nih, kemudian juga selalu mengapresiasi dan selalu bersikap adil terhadap setiap karyawan, tapi kalau misalkan karyawannya tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka hal itu sama saja percuma karena dalam diri karyawannya sendiri, dia motivasi kerjanya nggak ada, jadi dia nggak akan semangat dalam bekerjanya, seperti itu. Oke, kita masuk ke P yang ke-7. Maaf, yang ke-6. Oke, dalam proses. Elemen proses dari bauran pemasaran jasa ini mewakili aktivitas, prosedur, protokol, dan lainnya di mana layanan tersebut akhirnya dikirimkan kepada pelanggan. Karena jasa adalah hasil tindakan untuk atau dengan pelanggan. Suatu proses melibatkan urutan langkah dan aktivitas untuk sampai ke sana. Nah, unsur-unsur ini mencangkup jasa dan proses transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan di setiap proses transaksi sampai barang diterima. Nah, jadi aspek proses ini merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Jadi mudahnya, proses itu mencangkup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan atau mengorder hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, menurut Jay Hazer, tujuan strategi proses ini adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan menspesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Menurut Jay Hazer pula, strategi proses juga berhubungan dengan tata letak ruang, alur produksi, dan penjualan produk. Tata letak ini merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Nah, tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan. Nah, di sini dengan tata letak kita bisa jadi melihat mengenai kapasitas, kemudian proses, kemudian fleksibilitas dan juga biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Nah, tata letak yang efektif nih dapat membantu perusahaan mencapai strategi yang menunjang diferensi, kemudian biaya rendah dan juga respon yang cepat. Nah, proses ini juga jadi dikatakan ya, proses ini juga bisa berpengaruh terhadap biaya seperti itu. Oke, kita masuk ke P yang ke-7 yaitu physical evidence atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini bisa juga dikatakan sebagai bukti fisik ya. Nah, menurut Bittner, physical evidence ini merupakan lingkungan di mana suatu perusahaan memberikan layanannya dan lokasi di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen serta berbagi komponen yang tampak dalam menunjang kinerja dan kelancaran pelayanan. Nah, lingkungan fisik dalam bauran pemasaran layanan atau jasa mengacu pada lingkungan di mana layanan muncul dari interaksi antara karyawan dan pelanggan yang dikombinasikan dengan komoditas nyata. Nah, physical evidence ini atau bukti fisik ini berarti bukti usaha nih yang punya bentuk fisik yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Nah, bukti fisik usaha itu contohnya seperti bangunan, kemudian wujud dari produknya, kemudian pabrik, dan aset fisik lain yang bisa membuat calon pelanggan ini jadi lebih yakin untuk membeli produknya. Kemudian kalau jasa, contohnya ini bisa dengan hotel, seperti
desain hotelnya, perabotannya, kemudian dekorasi hotelnya, serta penampilan dan sikap karyawan yang memiliki pengaruh pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan selama di hotel tersebut. Nah, kalau misalkan dalam produk barang seperti makanan, kita ambil contoh physical evidence ini, kita ambil contohnya tempat makan. Nah, di sana kan ada bentuk fisiknya itu tokonya, tempat makannya ya. Nah, di sana kita harus bisa menjaga kebersihan tempat makan tersebut karena pelanggan kalau misalkan melihat tempat makan yang kotor pasti akan mengurungkan niat mereka untuk makan di tempat tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu penerapan marketing mix. Nah, penerapan marketing mix ini ada 8. Yang pertama ada pengenalan faktor pasar dalam marketing mix, kemudian ada pelaksanaan marketing mix, ketiga ada marketing mix ini harus seimbang, yang keempat marketing mix tidak boleh statis, yang kelima marketing mix tidak boleh meniru, yang keenam marketing mix bertujuan jangka panjang, yang ketujuh marketing mix disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan, dan yang kedelapan marketing mix ini harus didasarkan pengalaman. Oke, kita bahas dari yang pertama. Jadi yang pertama ini pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Jadi kan sasaran akhir atau tempat akhir dalam memasarkan produk ini adalah pasar. Maka kita juga perlu harus mengetahui nih bagaimana pasarnya, faktor-faktor pasar yang seperti tadi atau materi di sebelumnya kemarin kita membahas mengenai dari klasifikasi pasar. Nah, maka itu sangat penting ya, jadi kita harus mengetahui mengenai klasifikasi pasar nih, bagaimana letak pasarnya, kemudian posisi pasarnya, atau juga dengan dari potensi penjualan atau pembelian di pasar tersebut. Nah, ini kita harus mengenal nih untuk marketing mix. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan marketing mix. Nah, di sini omset penjualan barang atau jasa bergantung pada aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi, omset penjualan suatu barang sebenarnya bergantung pada kualitas barang, harga jual aktivitas dari penjualnya, promosi penjualan, dan masih banyak lain. Namun, ada faktor yang dapat mempengaruhi omset penjualan yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan, misalnya dari peraturan pemerintah, kemudian juga tingkat persaingan, dan daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga, marketing mix ini harus seimbang. Jadi, kita ambil contohnya marketing mix dari produk dan juga dari promosi. Nah, di sini kita nggak bisa nih kita melakukan promosi yang besar-besaran, tapi produk kita dalam artian kualitasnya masih kurang nih. Jadi kan kalau misalkan kita udah melakukan nih promosi besar-besaran, terus saat konsumen tahu mengenai produk kita, malah mereka nantinya kecewa karena kualitasnya yang nggak sesuai ekspektasi mereka seperti itu. Jadi walaupun misalkan kita melakukan promosi yang besar-besaran, kita juga harus mendukung dengan produk yang kita hasilkan ini berkualitas seperti itu. Ataupun juga dengan kita memberikan produk kita tuh yang sudah berkualitas, kemudian juga prosesnya pun juga harus baik, harus lancar. Jadi kita harus mudah dari yang awalnya konsumen memesan produk kita sampai konsumen mendapatkan produk kita itu harus cepat nih, jangan sampai lama. Jadi nanti kalau misalkan lama, konsumen pun juga akan kecewa walaupun kualitasnya bagus tapi lama banget nih produknya seperti itu. Kemudian yang keempat, marketing mix ini tidak boleh statis. Nah, statis itu kan artinya nggak berubah ya, nggak bergerak lah gitu. Nah, tapi sementara perubahan lingkungan, perubahan zaman itu pasti ada, dan kita sebagai marketing tuh harus
bisa menyadari perubahan-perubahan tersebut. Maka di sini dikatakan marketing mix ini tidak boleh statis, melainkan marketing mix ini harus dinamis. Dia harus bergerak mengikuti zaman, harus peka terhadap adanya perubahan-perubahan seperti itu. Jangan sampai ketinggalan zaman gitulah kata kasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kelima, ada marketing mix ini tidak boleh meniru. Nah, di sini dalam melaksanakan marketing mix nih, tidak boleh meniru perusahaan lain karena setiap perusahaan pasti memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian juga memang harus adanya perbedaan dari setiap produk yang diberikan oleh perusahaan atau harus adanya perbedaan dari setiap iklan-iklan yang dilakukan seperti itu. Jadi nggak boleh meniru ya. Oke, gitu. Kemudian yang keenam ada marketing mix ini bertujuan untuk jangka panjang. Di sini dilakukan dengan tujuan jangka panjang supaya lebih stabil dalam perusahaannya kan. Karena memang ini jangka panjang jadi lebih stabil ya rencananya bisa sesuai. Gak ada yang jadi kalau misalkan dari awal memang sudah strateginya baik maka akan terus baik ke depan-depannya kayak gitu. Tapi bukan berarti marketing mix ini nggak bisa membuat strategi untuk jangka pendek karena dari jangka pendek pun juga sebenarnya bisa menjadi jangka panjang jika strategi jangka pendek ini dirasa memberikan banyak manfaat. Misalnya kita sudah membuat strategi untuk jangka pendek, jadi udah kita strategi ini hanya kita terapkan dari bulan ini sampai beberapa bulan ke depan. Ternyata selama kita menerapkan strategi jangka pendek ini banyak manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, misalkan pemasukan yang lebih meningkat, kemudian juga kepedulian atau awareness dari perusahaan terhadap merek kita tuh juga jadi meningkat, maka strategi tersebut bisa menjadi lebih panjang. Jadi diubah menjadi strategi jangka panjang gitu. Kemudian yang ketujuh ada marketing mix ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Di sini dikatakan seperti ini berarti walaupun dalam menerapkan strategi marketing ini kita sudah rencana nih kita membuat ini, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi atau situasi di perusahaan. Misalkan yang paling penting itu misalkan keuangan perusahaannya, apakah keuangan perusahaan ini akan mendukung jika kita melakukan promosi yang besar-besaran seperti itu, atau kita melakukan promosi dengan menggunakan tokoh selebritas ataupun influencer yang terkenal, apakah kita mampu untuk keuangan kita bisa mencukupi untuk promosi yang seperti itu kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi perusahaan, jangan memaksakan kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada marketing mix ini harus didasarkan pengalaman. Nah, di sini dimana kan pasti pada tahu dong kalau pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik lah gitu. Dengan pengalaman kita bisa tahu nih apa aja kelemahan atau kekurangan dari strategi marketing mix yang sebelumnya. Jadi dalam menerapkan strategi untuk membuat strategi yang baru, kita bisa melihat dari pengalaman strategi marketing mix yang diterapkan sebelumnya. Jadi kita tahu oh ternyata di strategi yang sebelumnya terdapat kelemahan atau kekurangannya, misalkan dari produk barangnya ternyata kurang diminati dalam hal apanya, misalkan mungkin dari kemasannya kah yang kurang gitu, atau mungkin dari iklannya terlalu susah untuk ditangkap oleh konsumen gitu. Maka
Di strategi yang ke depannya ini kita bisa membuat yang lebih baik lagi seperti itu. Oke? Oke, ternyata materinya sudah selesai sampai di sini. Jadi materi kita mengenai menerapkan strategi pemasaran Itu marketing mix nih. Jadi ada yang 4P dan juga 7P. Kayak gitu. Nah, untuk mengakhiri materi ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas, yaitu kalian menganalisa suatu produk baik barang maupun jasa. Nah, dianalisa nih sesuai dengan 7P. Nanti akan kita bahas di grup untuk lebih jelasnya. Tapi sedikit Ibu jelaskan, nanti kalian ada 6 kelompok, kemudian dibagi ada 3 kelompok menganalisa barang dan 3 kelompok menganalisa jasa. Seperti itu ya. Selengkapnya nanti kita bahas di grup. Untuk materinya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.